Sejarah komik Indonesia sejak tahun 1930-an. Sejarah komik Indonesia dimulai oleh Put On. Put On adalah hasil karya komunis pembuat komik bernama Kuanggi, warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Put On merupakan jenis komik strip yang dimuat di majalah mingguan Sinpo pada 1931 sampai 1960. Pada periode 1950-an, banyak komunis Indonesia mulai membuat versi Indonesia. Karakter-karakter dari komik barat karena populer komik barat di Indonesia pada masa itu. Salah satu karakter superhero Indonesia yang terinspirasi dari karakter komik barat pada periode ini adalah Sri Asih karya R.A. yang merupakan adaptasi dari Wonder Woman. Selain karakter superhero, di awal tahun 1950-an menandai kelahiran pertama buku komik Indonesia. Komik pertama Indonesia yang diterbitkan dalam bentuk buku ini berjudul Kisah Pendudukan Jogja, karya Abdul Salam. Komik Kisah Pendudukan Jogja bercerita tentang agresi militer Belanda ke kota Yogyakarta pada tahun 1948 sampai 1949. Komik strip karya Abdul Salam ini terbit di harian Kedaulatan Rakyat hingga akhirnya dibukukan oleh harian Pikiran Rakyat. Periode 1960-an sampai dengan 1970-an merupakan era kejayaan komik Indonesia. Pada periode ini, komik Indonesia besar tokoh dan ceritanya memiliki ciri khas yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Sejumlah komik dan karakter yang hingga saat ini masih dikenal oleh masyarakat antara lain adalah Si Buta dari Gua Hantu, Jaka Sembung, Gundala Putra Petir, Godal, Sebuah Noda Hitam, Panji Tengkorak, dan serial Mahabharata. Ada 3 tema besar pada periode ini, yaitu romantis, silat, dan superhero. Dalam membuat karakter superhero, dapat terlihat pengaruh komik Amerika pada karakter-karakter yang diciptakan, dengan memadukan gaya Amerika lewat cerita dan nuansa lokal. Membuat komik-komik karya komunis lokal juga dapat digandrungi masyarakat. Pada periode 1980-an, dunia perekonomian Indonesia memasuki masa yang suram. Sebuah komik dari negara lain seperti Jepang, Hong Kong, dan Eropa, serta dibarengi dengan berkurangnya karya komunis Indonesia yang diterbitkan. Ada beberapa alasan mengapa kemunduran ini terjadi. Salah satunya adalah kalah bersaing di toko-toko buku yang membuat para komunis tanah air bergerilya melalui komik strip dan karikatur di harian nasional. Salah satu komik strip yang cukup fenomenal masa itu dan masih setia hadir hingga hari ini adalah Panji Komik karya Dwi Koen. Periode 1990-an sampai dengan tahun 2000-an, pasca reformasi, dunia perekonomian Indonesia berusaha bangkit kembali dengan dibukanya keran informasi yang sebebas-bebasnya. Penerbit besar seperti Gramedia pun mulai mencoba menerbitkan karya komunis lokal, seperti komik Imperium Majapahit karya Jan Mintaraga. Kemudian, komik juga menerbitkan Legenda Saul Kampret karya Dwi Koen. Setelahnya, karya-karya baru komunis lokal kembali bermunculan mencoba merebut pasar komik Indonesia. Selain berjuang melalui penerbitan, para komunis Indonesia juga berjuang membangkitkan kembali perekonomian Indonesia melalui forum-forum dan komunitas-komunitas komik yang mulai tumbuh menjamur.
Era digital komik Indonesia dimulai pada periode setelah tahun 2000-an atau periode setelah reformasi. Karena makin mudahnya akses internet, banyak para komunis Indonesia masa kini lebih berfokus membuat dan menyebar luaskan karyanya secara digital. Dunia perekonomian Indonesia mulai bangkit kembali dengan munculnya berbagai platform digital seperti Line, Webzone, Yacht, Coms, dan Comic.com. Karya-karya komikus Indonesia yang terkenal pada era ini yaitu Shizuki karya Faja Meong, Tahilalat karya Nur Fadli Nurhid, Egg Noin karya Archie de Trenchard, Flawless karya Sihir Sin Hei, dan My Pen Wedding karya Anissa Nisfihan. Komik-komik Indonesia yang kini berfokus melalui platform digital justru dapat merambah popularitasnya hingga ke